Film Jabang Mait mengikuti kisah perempuan bernama Hujan yang mengalami mimpi buruk tentang bayi. Di saat yang sama, Bayu juga dihantui mimpi serupa. Dan pada akhirnya kita tahu, di sini ada perempuan yang gak siap punya anak. Apakah ada rahasia kelam yang menghubungkan keduanya? Ataukah mimpi mereka adalah peringatan dari sesuatu yang lebih besar? Dengan latar belakang Ismail Basbet sebagai sutradara, film ini berpotensi nggak hanya mengandalkan jumpscare semata, tapi lebih menekankan pada horor atmosferik dan psikologis. Bisa jadi film Jabang Mait juga akan menyajikan horor dengan lapisan makna yang lebih dalam. Penayangan film Potret Mimpi Buruk direncanakan pada pertengahan tahun 2020, tetapi dibatalkan akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada 3 Maret 2021, Screen Daily mengabarkan bahwa distributor film asal Hong Kong, Good Move Media, akan mendistribusikan secara internasional 2 film milik Mata Cinema, yakni Potret Mimpi Buruk dan Tali Mati. Pada 19 September 2022, produser film Potret Mimpi Buruk, Cornelio Sani, melalui akun Twitternya, mengumumkan bahwa film ini ditayangkan perdana di Festival Film Bali Makarya, yang diselenggarakan sejak tanggal 16 hingga 21 Oktober 2022. Potret Mimpi Buruk kemudian mengikuti kompetisi JAF Indonesian Screen Awards di Yogyakarta Asian Film Festival 2022. Film ini diambil dari kisah mitologi Kuyang, roh wanita nokturnal dalam cerita rakyat Asia Tenggara. Ia menjelma sebagai wanita, biasanya muda dan cantik, dengan organ dalamnya menjuntai dari leher hingga ke bawah kepala. Kuyang diceritakan sebagai manusia yang menuntut ajaran ilmiah tertentu untuk mencapai keabadian. Namun, kadang-kadang wujudnya berubah hanya dengan kepala dan isi tubuhnya tanpa kulit. Film Jabang Mait, sebelumnya berjudul Potret Mimpi Buruk, diangkat dari cerita hantu Kuyang asal Kalimantan Selatan. Sosok Kuyang pernah menjadi perbincangan di media sosial Twitter pada akhir Agustus 2019, hingga menduduki posisi teratas kolom topik terhangat. Hal tersebut dikarenakan beredarnya video yang diunggah oleh akun @satetirek. Rupanya, sosok tersebut merupakan video yang berasal dari lokasi syuting film ini. Potret Mimpi Buruk selain judulnya YG Caci, posternya yang estetik abis, isinya pun menggambarkan apa yang penonton rasain, yakni mimpi buruk. Ismail Basbet, sutradaranya, seorang yang dikenal andal dan punya karya yang cukup bagus. Tak mungkin untuk genre horor ini, masih harus belajar banyak. Secara kemasan, Potret Mimpi Buruk ini ciamik banget. Dari sinematografi, set, scoring bahkan atmosfernya semuanya oke banget. Selain alurnya lambat banget, naskah pun tidak mendukung skripnya yang sebenarnya sudah punya konsep yang ajaib banget jika eksekusi dan aktingnya bagus. Lewat film ini, Ismail Basbet berusaha menyuguhkan film horor yang berbeda. Alur yang slow burn, artsy dan tidak terlalu banyak penampakan sebetulnya bisa jadi daya tarik sendiri, termasuk atmosfer RYG mencoba dibangun lewat sound effect dan tone visualnya. Namun entah kenapa, semuanya terasa tak berhasil. Padahal sosok Kuyangnya sendiri cukup menyeramkan. Penayangan film Potret Mimpi Buruk direncanakan pada pertengahan tahun 2020, tetapi dibatalkan akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada 3 Maret 2021, Screen Daily mengabarkan bahwa distributor film asal Hong Kong, Good Move Media, akan mendistribusikan secara internasional 2 film milik Mata Cinema, yakni Potret Mimpi Buruk dan Tali Mati. Pada 19 September 2022, produser film Potret Mimpi Buruk, Cornelio Sani, melalui akun Twitternya, mengumumkan bahwa film ini ditayangkan perdana di Festival Film Bali Makarya, yang diselenggarakan sejak tanggal 16 hingga 21 Oktober 2022. Potret Mimpi Buruk kemudian mengikuti kompetisi JAF Indonesian Screen Awards di Yogyakarta Asian Film Festival 2022.